kita mau ngobrol-ngobrol sekarang. Kemarin itu ngobrol masalah apa ya? Sekarang masalah kalau pandemi udah banyak yang ngangkat musik atau kita sambil gambar-gambar aja deh. Ya, kemarin tuh ada musik bagus loh, sempat viral. Apa namanya itu, judulnya itu Lati. Video klipnya saya bilang amazing, pantas dia viral ya. Bagus, creepy horror gitu, idenya tuh bagus, idenya bagus, yang ingin ditonton. Cuman satu, kemarin tuh waktu udah viral, pas viralnya tuh ada aja ya yang komen yang memberikan statement kurang pas. Jadi ada tokoh agama di negara tetangga itu bilang kalau akhirnya Lati itu buat manggil setan apa yang dipanggil pakai Lati. Lati itu kan ada, kalau bahasa Jawa Lati itu kan lidah ke mulut nih, lebih ke lidah sih, cuman itu lebih bisa dimaknai sebagai mulut untuk berbicara kalau nggak salah. Ini lagi tanya yang sakit sebelah nih, judulnya pas nggak bagus. Jadi ada syair memakai bahasa Jawa yang mungkin beliau tidak tahu artinya, terus memaknai sebagai mantra untuk pemanggilan setan atau apalah. Itu kan nggak pas, itu pembelokan makna. Kalau manggil setan kan nggak usah pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris bisa, bahasa Ethiopia bisa, bahasa Melayu bisa, bahasa Jerman bisa. Jadi tergantung kita di mana letaknya. Kalau kita di Amerika ya kita manggilnya vampir, manggilnya werewolf, manggilnya apa, sebangsa-bangsa gitu. Kalau Jepang ya yang model-model gitulah. Kalau di Indonesia ya cong ya, kuntilanak ya, jadi gitu kan beda-beda. Manusia di Indonesia juga bahasa Indonesia, Inggris ya bahasa Inggris kan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu bahasa yang kita nggak tahu artinya itu dimaknai untuk pemanggilan setan atau apapun yang nggak pas, itu kan kalau bagi saya sudah mendiskreditkan suatu bahasa. Lucu. Dan banyak kasus di negara tetangga itu sering mengklaim suatu budaya itu milik mereka kan ya. Ya nggak apa-apa sih kalau saya itu terserah mereka, tapi kan akarnya jelas, asal usulnya jelas. Jadi kalau ngaku-ngaku ya diketahuin orang gitu. Jadi itu sebuah karya kalau mau dikritik dengan kritik yang membangun dan kritik disertai saran, jadi jelas lah bagaimana. Nah di samping itu mereka juga sepertinya minim budaya ya. Sebenarnya banyak sih budaya Melayu kan banyak yang mirip-mirip karena kita tuh rumpun ya, tapi tidak usah diklaim-klaim gitu. Kayak misalnya Malin Kundang, cerita Malin Kundang itu Sumatera kita tahunya ya, ada batu sebagainya. Di Malaysia si Tanggang, di mana beda lagi karena kita serumpun, jadi satu rumpun budaya. Kalau Jawa beda lagi, Jawa itu ada istiadatnya beda-beda. Tingkat pemahaman tentang hidup juga berbeda, jadi memang unik Jawa itu. Kalau yang saya baca
bahasa Jawa itu bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu bahasa inti yang tidak dipengaruhi oleh bahasa lain. Beda ya dengan bahasa Inggris, kan Latin ya, bahasa Indonesia, Melayu. Lu bahasa Jawa itu bahasa ibu, ditetapkan oleh UNESCO apa ya, bahasa ibu. Jadi memang bahasa inti, bahasa akar. Dan budaya juga banyak yang ke Jawa. Ada juga di beberapa artikel itu bahwa suku Jawa itu suku asli, bukan suku pendatang. Nah, itu artikelnya juga masih dicari-cari. Tapi memang seperti di Jawa Barat itu ya, di Cianjur apa ya, yang ada situs Gunung Padang itu kan dipercaya situs tertua ya, lebih tua dari Mesir, Giza. Jadi banyak yang berpendapat bahwa Jawa, Pulau Jawa itu awalnya dari peradaban yang sudah maju, tapi itu pun masih dicari bukti-buktinya, belum benar-benar pasti. Kembali lagi ke Laki tadi, banyak orang yang kurang suka mungkin dengan musiknya, dengan video klipnya. Kalau saya sih itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asal jangan menghujat. Kalau saya suka, terus terang suka, bolak-balik saya tonton itu, pengen tahu loh pola pikir yang bikin seperti apa. Tahu bisa lepas jadi seperti itu kan asik, ngeri-ngeri gitu. Jalan tiba-tiba berubah jadi kayak hantu ya, setan gitu. Asik gitu. Imajinasinya itu lepas. Harusnya lebih banyak lagi anak-anak bangsa yang bisa berimajinasi lepas. Saya pertama kali nonton film Indonesia yang theatrical movie itu karyanya Garin Nugroho apa ya? Judulnya iya kayak Garin Nugroho. Itu judulnya kalau nggak salah Opera Jawa. Itu bercerita tentang kisah cinta kisah cinta itu loh, Ramayana, tapi dia mengambil sisi sudut pandang, kalau saya sih sudut pandang yang unik, bahwa tidak diceritakan bahwa Rama dan seperti apa, Sinta seperti apa, Rahwana seperti apa. Memang alurnya seperti itu, tapi di sini saya lebih melihat bahwa Rahwana itu tersiksa dengan cintanya setelah mati kepada Sinta, dan Sinta itu tergoda dan menjadi pada ganjen. Kalau saya sih, tapi nggak tahu ya. Yang lain itu pemahaman saya. Ya kan pemahaman orang boleh beda-beda. Seperti itu. Sama juga dengan Laki tadi itu. Pemahaman orang pun berbeda-beda. Cuma jangan menghujat gitu. Kita nikmati aja. Seperti kata temannya teman saya. Temannya saudara saya. Kita punya pemahaman kan sesuatu hal ya sudah, tidak usah diperdebatkan karena orang itu punya pemahaman masing-masing. Yang penting jangan saling menghujat. Kalau memang bisa memberikan argumentasi dengan data yang jelas dan akurat, baru boleh mendebat, tapi jangan menjatuhkan lagi itu. Kan banyak kalau orang Jawa itu ada unggah-ungguhnya. Jadi seperti itulah. Pelatih manggil setan. Setan itu kalau manggil repot.
kita harus bawa makanan yang enak-enak gitu. Karena setan kalau menggigit itu bikin lapar. Iyalah. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan itu saya buktikan sendiri nih ganti ke setan. Dunia mereka dan dunia kita itu ini masalah frekuensi. Beliau bilang kalau kita ingin masuk ke dunia mereka, kita ingin beda dengan mereka, kita harus menyamakan frekuensi. Begitu juga mereka menyamakan frekuensi itu sama, biar nggak tabrakan. Katanya dengan banyak cara, bisa dengan berdoa, bisa dengan berpuasa, bisa dengan laku-laku seperti itu. Terus saya coba sih, apa benar penasaran, saya coba. Memang susah ya, saya belum menemukan kamera bisa menangkap seperti itu dengan instan, enggak bisa, belum dapat bolak-balik sampai kemana. Kalau gangguan frekuensi di suara itu sering kak, kayak apa gitu ya, sering. Jadi di tempat-tempat tertentu dia enggak gitu sering. Tapi kalau visual saya belum pernah. Saya coba kemarin puasa itu sengaja saya puasa itu 7 hari dengan model puasa berbeda. Itu saya coba, ternyata benar. Jadi ada saat-saat tertentu pada kita puasa itu kita bisa melihat secara visual makhluk-makhluk dunia sebelah seperti kita juga ada. Saat-saat tertentu kita bisa melihat dan mereka bisa melihat. Saat-saat tertentu kita bisa melihat mereka, berarti mereka tidak bisa melihat kita. Terus saat tertentu mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Nah, tergantung frekuensinya. Kalau saya punya alat pengukur frekuensi tubuh yang ada beberapa orang yang itu vibrasi, mungkin bisa dihitung. Oh, nah, frekuensi sekian berarti begitu. Frekuensi tubuh kita sekian bisa melihat mereka. Dan saya kaget sebenarnya, kok bisa ya saat saya puasa dalam benar-benar keadaan sangat sudah istilahnya sudah sangat di bawah lapar dan sebagainya, itu kita masih kuat. Mereka tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat mereka. Kalau katanya teman saya, katanya kita lebih naik lagi levelnya, kita bisa menyentuh mereka gitu. Tapi mereka nggak tahu kita di mana. Nah, mungkin tuh frekuensi yang kita lebih rendah dari mereka. Ya terkejutnya begini, jadi yang kita lihat itu, yang tadinya kita lihat satu bentuk, setelah kita bisa masuk level itu bentuknya berubah, bukan seperti kita lihat sebelumnya, tapi oh ternyata aslinya seperti ini. Itu kalau yang menurut saya kayak jin ya, kayak jin, bukan setan. Kalau setan itu menurut saya sifatnya jelek, ada di manusia, ada di jin, ada di semua makhluk. Kemudian dunia itu seperti berbayang-bayang, itu ada dua numpuk. Kalau kita ada film ditumpuk itu terus saya bisa lihat banyak hal. Memang kehidupan mereka berbeda, tapi ya kita harus melakukan sesuatu agar frekuensi kita itu di bawah mereka. Kalau kita ingin tidak terlihat tapi bisa masuk ke dunia mereka. Saya jadi berpikir lagi, kebetulan saya muslim, saya tadi sempat bimbang, benar enggak ya apa yang saya pelajari di agama saya sebelumnya. Tapi akhirnya
saya menemukan jawaban bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya, banyak hal itu ada maksudnya, bukan waktu nyiptakin kayak gini. Manusia bebas di situ, ada fungsinya, ada maksudnya. Oh, untuk ganti disket dan sebagainya biar lebih simpel, lebih besar kapasitas. Ini juga Tuhan. Dan itu nggak usah diperdebatkan. Seperti pengertian kita, pemahaman kita terhadap dunia jin, dunia hantu juga tidak usah diperdebatkan. Cuman yang harus disadari bahwa banyak orang-orang yang mengaku indigo, ternyata mereka tidak indigo. Itu yang saya sayangkan. Mungkin untuk kepentingan apa sih juga, ya itulah urusan mereka. Kalau untuk merasakan sesuatu mungkin kita bisa, tergantung sisi psikologis kita ya, tapi kalau untuk visual sangat sulit kita untuk bisa seperti itu. Ada juga yang bilang salah Ustaz itu kalau kita bisa melihat jin berarti kita sudah dirasuki jin, mata kita sudah dirasuki jin. Kalau kata saya itu saya nggak setuju, karena manusia kan punya kelebihan masing-masing, tergantung dia seperti apa.